Jelang Ramadan, isu radikalisme tak lantas berhenti. Isu ini terus-menerus dikeluarkan untuk menyudutkan Islam dan kaum muslim. Mereka yang menginginkan penegakan Islam kafah kerap jadi sasaran tuduhan tersebut. Belakangan muncul tuduhan bila akidah Islam adalah pemicu maraknya tindakan radikalisme. Kiai Haji Said Akil Siroj meminta dosen agama di Fakultas Umum tingkat universitas untuk tidak terlalu banyak mengajarkan akidah dan syariah. Menurut Kiai Said, hal itu dapat meningkatkan resiko peningkatan radikalisme. Ia melanjutkan, bila kajian akidah diperbanyak, nanti isinya surga neraka, Islam, kafir, lurus, benar, sesat. Terus-terusan bicara itu akan membuat orang menjadi radikal. Menurut Kiai Said pula, lebih baik bila dosen membicarakan kejayaan Islam pada masa silam. Akidah Islam mencakup keimanan atau keyakinan seorang muslim terhadap segenap ajaran Islam seperti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an sebagai kalamullah, kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul dan sebagainya. Dalam dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril terungkap, "Beritahulah aku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman adalah engkau mengimani Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir serta takdir Allah yang baik dan yang buruk." Jibril berkata, "Engkau benar." Hadis riwayat Muslim. Akidah Islam adalah pondasi kehidupan kaum muslim. Ia menentukan kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sebab amalnya diterima. Mereka yang beramal tanpa landasan akidah Islam atau iman akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 39, "Orang-orang kafir itu, amal-amal mereka laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang yang dahaga, tetapi bila air itu didatangi, dia tidak mendapati apapun." Seorang hamba yang telah memeluk akidah Islam wajib terikat dengan segenap hukum-hukum Islam, baik dalam perkara ibadah, makanan minuman, pakaian, muamalah, politik dan pemerintahan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka yang mengaku beriman tetapi menolak berhukum dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 65, "Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara apa saja yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Akidah Islam juga mengharuskan kaum muslim untuk menolak keyakinan yang bertentangan dengannya. Semisal meyakini Allah Subhanahu wa taala melahirkan dan dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 72, "Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sungguh Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian." Tidak mungkin keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dikompromikan dengan paham trinitas atau politeisme atau keyakinan bahwa Tuhan itu banyak. Al-Qadhiyyat menjelaskan, oleh karena itu kita mengkafirkan semua orang yang beragama selain agama kaum muslim, atau orang yang sejalan dengan mereka, atau ragu-ragu dengan agama atau membenarkan agama mereka. Dikutip dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huququl Mustafa jilid 2 halaman 1071. Menyatakan bahwa akidah Islam penyebab radikalisme, apalagi melegalkan kekerasan dan teror pada umat lain, adalah fitnah keji. Demikian pula seruan agar membatasi pengkajian akidah Islam. Ini perlu diwaspadai sebagai upaya pendangkalan dan pengaburan terhadap akidah Islam. Keimanan justru akan membentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Iman juga akan membuat seorang mukmin menjaga diri dari perbuatan zalim karena takut akan azab neraka. Dari iman yang kuat akan muncul akhlak yang mulia. Nabi SAW pun berpesan pada kaum muslim,
untuk memiliki sifat penyayang. Sifat penyayang akan mendatangkan kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau, "Sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Sikap berkasih sayang dan pemaaf inilah yang juga ditampakkan Nabi SAW pada saat Fathu Mekah. Beliau memaafkan orang-orang yang dulu mendustakan dakwah, mengusir dan memerangi beliau dan kaum muslim. Hanya segelintir orang yang tetap diperangi karena sikap permusuhan mereka yang amat keterlaluan terhadap Islam. Dalam jihad sekalipun, Islam memerintahkan pasukan kaum muslim untuk memperlakukan musuh dengan baik. Misalnya, tidak membunuh wanita, anak-anak atau pendeta, tidak merusak rumah ibadah dan tanaman, juga tidak membunuh hewan ternak dan peliharaan. Kebijakan penuh kasih sayang juga ditunjukkan oleh kaum muslim saat hidup dalam naungan khilafah Islam. Khalifah Umar bin Khattab pernah membebaskan pungutan jizyah dari ahlu zimmah atau warga non-muslim yang telah tua renta. Saat itu, Khalifah Umar mendapati dia tengah meminta-minta demi kebutuhan hidup dan membayar jizyah. Karena itu, Khalifah Umar lalu membebaskan dari dia kewajiban jizyah. Bahkan, beliau memberi dia makan dan meminta Baitul Mal untuk menyantuni dirinya. Sejarah juga mencatat bagaimana kasih sayang Sultan Bayezid II dari dinasti Utsmaniyah. Ia pernah menampung dan melindungi 150.000 pengungsi Yahudi dari Spanyol yang ditindas oleh Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella, penguasa Kristen di Spanyol. Saat itu, penguasa Kristen Spanyol melakukan genosida terhadap warga Muslim dan Yahudi. Untuk menyelamatkan rombongan Yahudi tersebut, Sultan sampai mengirimkan armada laut untuk mengevakuasi mereka. Sekarang bandingkan dengan perilaku militer Amerika Serikat saat menginvasi Irak pada tahun 2003. Dengan mengatasnamakan demokrasi, militer Amerika Serikat membunuh ratusan ribu rakyat Irak. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah menjatuhkan sanksi embargo pada rakyat Irak dengan melarang masuknya obat-obatan, makanan termasuk susu bagi anak-anak Irak. Lebih dari 1 juta rakyat Irak tewas akibat embargo tersebut. Korban paling banyak adalah anak-anak karena ketiadaan makanan dan obat-obatan. Namun demikian, tidak ada orang yang menuduh demokrasi melahirkan radikalisme, kekerasan, dan terorisme. Amerika Serikat pun bebas dari tuduhan tindak terorisme terhadap warga Irak. Wallahu a'lam bishawab.